Sejak ditemukannya mikroskop, sebagian organisme uniseluler dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan kecil karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tumbuhan. Namun ada juga sebagian yang dikelompokkan ke dalam kingdom hewan kecil karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan hewan. Tapi akhirnya mereka memiliki kingdom sendiri loh, yaitu kingdom protista, karena tidak termasuk ke dalam hewan ataupun ke dalam tumbuhan. Hanya karakteristiknya saja yang sama. Lalu, apa ya itu protista? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nindya Kencana dari kelas 10A. Kali ini kita akan membahas tentang protista. Sebelumnya, apa ya itu protista? Protista merupakan organisme yang eukariota atau memiliki membran inti, namun tidak tergolong dalam tumbuhan maupun hewan. Unik ya. Berikut ciri-ciri dari protista sendiri. Yang pertama yaitu sifatnya uniseluler atau juga multiseluler. Yang kedua eukariotik atau memiliki membran inti. Sebagian besar aerob ataupun juga membutuhkan oksigen. Kemudian ada heterotrof. Nah, dalam kingdom protista sendiri ada pembagiannya juga loh. Apa aja ya? Ada 3. Ini dia. Pertama ada protista mirip hewan atau yang dimakan protozoa. Nah, sesuai dengan namanya nih, protista ini mempunyai karakteristik mirip hewan, tapi secara detailnya ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, dia eukariotik, kedua heterotrof, ketiga punya alat gerak, 4 uniseluler, dan 5 dapat bergerak dan mikroskopis. Nah, protozoa juga memiliki beberapa jenis alat geraknya loh. Nah, yang pertama ada kaki semu atau juga yang disebut rhizopoda. Contohnya pada amoeba dan actinopoda. Nah, ini dia gambarnya dari amoeba. Di situ ada pseudopodia, yaitu kaki semunya ya, atau juga alat geraknya. Kemudian ada jenis alat geraknya lagi, yaitu flagellata. Flagel yang sebagai alat geraknya. Nah, seperti gambar ini nih. Ini adalah contohnya, yaitu trypanosoma. Terlihat flagelnya yang di luar ya. Selanjutnya ada ciliata. Sebagai alat geraknya, yaitu pada bagian silianya. Contohnya ada paramecium, ini nih, yang punya silia sebagai alat gerak. Nah, kelompok protista yang kedua nih, yaitu protista mirip tumbuhan atau juga biasa disebut dengan alga. Ciri-cirinya yaitu autotrof, eukariotik, punya dinding sel, memiliki klorofil, dan uniseluler ataupun juga bisa multiseluler. Seperti tumbuhan juga, alga memiliki pigmentasinya sendiri-sendiri, yaitu pertama alga hijau atau chlorophyta, alga merah rhodophyta, alga coklat pheophyta, alga kuning keemasan crispophyta, dan yang terakhir ada alga api atau pyrophyta. Dan kelompok protista yang terakhir nih, yaitu ada protista mirip jamur. Emang ada ya yang mirip jamur? Ada dong, ciri-cirinya juga sama mirip dengan jamur, yaitu pertama eukariotik, heterotrof, memiliki spongarium, dan juga hidupnya di tempat yang lembab. Nah, ada juga beberapa jenisnya, yaitu yang pertama yaitu ada jamur lendir atau myxomycota. Contohnya Physarum polycephalum, bentuknya seperti ini nih. Dan peranannya sendiri yaitu sebagai pengurai sampah organik. Kedua, ada juga jamur air atau oomycota. Sesuai namanya nih, sebagai besar mereka hidupnya di air. Contohnya ada Phytophthora faberi. Gambarnya seperti ini ya. Sedangkan peranannya sendiri adalah sebagai pengurai dan juga sebagai parasit. Pengelompokan yang terakhir yaitu ada jamur lendir bersekat atau Acrasiomycota. Contohnya yaitu Sapina. Perannya sebagai organisme pengurai. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai protista ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya dan terima kasih.